warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Dalam hidup, pastinya kita pernah mengalami emosi dan stres, bukan? Nah, pada kesempatan ini, kami akan membahas teori emosi dan stres. Definisi emosi dan stres. Emosi. Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis, atau dalam bahasa Latin, emover, yang artinya keluar. Namun, secara etimologis, emosi dapat diartikan bergerak keluar. Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikkan. Emosi juga merupakan suatu reaksi, bisa positif maupun negatif, sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Nah, Maramis mendefinisikan bahwa emosi merupakan manifestasi perasaan atau afek keluar yang disertai banyak komponen fisiologik dan biasanya berlangsung sebentar. Nah, teman-teman, banyak yang mengartikan kata emosi sebagai bentuk amarah. Namun, sebenarnya kata emosi tersebut mewakili berbagai bentuk perasaan manusia loh. Beberapa bentuk emosi tersebut seperti sedih, bahagia, marah, benci, takut, cemburu, dan dengki. Namun, bagaimana kita dapat mengetahui seseorang tersebut dalam keadaan emosi? Nah, hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai bentuk. Yang pertama, dari ekspresi wajah. Ketika hati dalam keadaan sedih atau bahagia, maka wajah pun akan tercermin sesuai perasaan tersebut. Ekspresi wajah menyesuaikan suasana hati, sehingga hanya dengan melihat wajah seseorang, orang lain bisa menilai bagaimana perasaannya saat itu. Apakah dia sedang bahagia, sedang sedih, marah, takut, atau sedang terkejut. Pada setiap jenis emosi, maka berbeda juga ekspresi yang ditunjukkan. Ekspresi wajah berkaitan dengan ekspresi bibir, apakah tersenyum atau tidak, ekspresi mata, apakah menyatakan kesedihan, kemarahan, bahagia, dan lainnya. Selanjutnya, bisa dilihat dari vokal. Nada suara akan berubah mengikuti suasana hati. Apabila bahagia, maka suara akan berubah girang dan lebih ceria. Ketika seseorang sedang sedih, maka suara akan berubah lebih pelan, lebih rendah, dan dalam, dan juga tidak banyak bicara. Pada situasi marah, nada suara akan meninggi. Tidak jarang, nada suara tersebut terkadang diartikan sebagai sebuah ekspresi emosi. Dan tidak jarang juga penggunaan nada yang tidak tepat dalam situasi tertentu membuat orang salah sangka tentang emosi atau perasaan saat itu. Selanjutnya, bisa dilihat dari gerak dan isyarat tubuh. Emosi akan diekspresikan melalui gerak tubuh. Misalnya, ketika seseorang sedang jatuh cinta, maka akan gugup dan bertindak lebih ceroboh, berkeringat dingin, tersenyum sendiri tanpa disadari, dan lain sebagainya. Emosi kebingungan, maka tangan akan diletakkan di kepala, disertai dengan perubahan ekspresi wajah. Selanjutnya, bisa dilihat dari tindakan-tindakan emosional. Pada saat seseorang sedang emosi sedih, maka akan cenderung lebih diam. Apabila dalam keadaan emosional marah, seseorang bisa jadi melemparkan benda, mendobrak meja, memaki-maki, atau sebagainya. Bentuk perilaku tersebut merupakan pelampiasan dalam mengeluarkan emosi. Biasanya, setelah emosi tersalurkan melalui suatu tindakan emosional, emosi akan sedikit lebih berkurang dan lebih mudah dikontrol. Stres. Robbins menyatakan bahwa stres merupakan suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai sesuatu kesempatan
di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Jadi, stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Namun, stres terbagi lagi menjadi beberapa jenis loh, yaitu yang pertama, stres baik. Stres tidak selalu dipicu oleh pengalaman buruk saja. Terkadang, pengalaman baik pun bisa mengakibatkan stres pada setiap orang. Misalnya, pada saat pernikahan atau upacara kelulusan. Stres seperti ini berada dalam dosis yang baik untuk sistem imun manusia. Selain itu, stres baik juga membuat seseorang lebih terpacu dan menikmati proses mencapai tujuan atau impian yang dicita-citakannya. Yang kedua, distres internal. Stres ini merupakan stres yang memberikan dampak buruk bagi orang yang mengalaminya. Kenapa begitu? Karena distres adalah jenis stres yang bersumber dari pengalaman buruk, ancaman, perubahan situasi yang tak terduga dan tidak nyaman. Tubuh manusia secara alami membutuhkan perasaan aman dan nyaman. Ketika timbul pengalaman buruk atau situasi yang membuat tidak nyaman, maka tubuh akan mengalami distres. Yang ketiga yaitu distres akut. Stres ini terjadi saat seseorang mengalami peristiwa buruk yang berlalu dengan cepat. Sedangkan stres kronik terjadi saat seseorang berusaha menahan rasa stres dalam jangka waktu yang cukup lama. Kedua bentuk stres ini dapat memicu timbulnya hiperstres. Yang keempat, hipostres. Stres juga dapat terjadi ketika seseorang tidak menemukan tantangan atau kekhawatiran dalam hidupnya. Inilah yang disebut dengan hipostres. Hipostres ini terjadi berawal dari rasa bosan yang ekstrim sehingga tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun dalam hidupnya. Jenis stres ini sering memicu perasaan seperti depresi dan kesia-siaan pada seseorang. Yang kelima, eustress. Stres ini berguna bagi manusia karena akan membuat tubuh kita lebih waspada. Eustress membuat pikiran dan tubuh kita menjadi lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan. Bahkan, hal ini bisa terjadi di bawah alam sadar. Jenis stres ini membantu seseorang dalam membuat keputusan terbaik dan memunculkan keadaan tak disadari. Elemen emosi. 1. Emosi primer. Emosi primer merupakan emosi yang berlaku secara umum, mempunyai dasar biologis dan dimiliki semenjak lahir, seperti rasa takut, marah, sedih, senang, terkejut, jijik, dan tidak suka. 2. Emosi sekunder. Emosi sekunder adalah emosi yang berkembang sejalan dengan pertambahan kedewasaan kognitif seseorang dan berbeda-beda untuk tiap individu dan budaya. 3 dimensi perasaan menurut Wundt. Menurut Wundt, perasaan tidak hanya dimiliki oleh individu sebagai perasaan senang atau tidak senang, tetapi masih dilihat oleh dimensi lain, yaitu yang pertama, perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, perasaan dapat dialami sebagai suatu hal yang excited atau sebagai inner feeling. Yang ketiga, yaitu ekspektansi dan release feeling. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu stresor. Sudahkah teman-teman mempelajari atau mengetahui tentang stresor? Mari kita baca bersama. Stresor adalah faktor-faktor dalam kehidupan manusia yang mengakibatkan terjadinya respons stres. Stresor dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari kondisi fisik, psikologis, maupun sosial, dan juga muncul pada situasi kerja, di rumah, dalam kehidupan sosial, dan lingkungan luar lainnya. Istilah stresor diperkenalkan pertama kali oleh Shelley dalam Rise
2002. Menurut Lazarus dan Volkmann 1986, stresor dapat berwujud atau berbentuk fisik atau seperti polusi udara dan dapat juga berkaitan dengan lingkungan sosial atau bisa dikatakan seperti interaksi sosial. Pikiran dan perasaan individu sendiri yang dianggap sebagai suatu ancaman, baik yang nyata maupun imajinasi yang dapat juga menjadi stresor. Baik, di sini saya Muhammad Alfarizal akan melanjutkan materi di atas yang telah disampaikan oleh Novi sama si Chelsea ya, teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan. Reaksi terhadap stres menurut Dadang Hawari pada tahun 2001, beliau pernah mengatakan dampak dari stres tersebut dapat mengenai pada fisiologis maupun psikologis. Dampak secara fisiologis hampir mengenai seluruh sistem tubuh, seperti hal-hal berikut. Yang pertama, perubahan pada warna rambut dari hitam menjadi kecoklat-coklatan, menjadi uban ataupun ada yang sudah mulai rontok. Yang kedua, gangguan pada penglihatan, yakni pada mata. Yang ketiga, tinnitus atau pendengaran berdering. Yang keempat, daya mengingat, konsentrasi dan berpikir menurun. Yang tadinya kuat menjadi berkurang disebabkan adanya stres tersebut. Yang kelima, wajah nampak tegang, serius, tidak santai, sulit senyum, serta terdapat kerutan pada kulit dan wajah. Yang keenam, bibir, mulut terasa kering dan tenggorokan terasa tercekik. Yang ketujuh, kulit menjadi dingin ataupun panas, banyak mengeluarkan keringat, biduran dan gatal-gatal. Yang kedelapan, nafas terasa berat dan sesak. Yang kesembilan, jantung berdebar-debar, muka merah dan muka pucat. Yang ke-10, lambung mual, kembung ataupun pedih. Yang ke-11, sering berkemih. Yang ke-12, otot sakit seperti ditusuk-tusuk, pegal dan tegang. Yang ke-13, kadar gula meninggi. Yang ke-14, libido menurun atau meningkat. Dampak terhadap psikologis yaitu timbulnya masalah-masalah seperti berikut. Yang pertama, masalahnya adalah kecemasan. Kecemasan di sini merupakan tanda bahaya atau menyatakan emosi yang tidak menyenangkan, sama dengan istilah khawatir, tegang, prihatin, takut seperti jantung berdebar-debar, keluar keringat dingin, mulut kering, tekanan darah tinggi ataupun dan susah tidur. Yang kedua, kemarahan dan agresi. Di sini kemarahan dan agresi tersebut yaitu perasaan jengkel sebagai respon terhadap kecemasan yang dirasakan sebagai ancaman. Kemarahan merupakan reaksi umum lain terhadap situasi stres yang dapat mungkin menyebabkan agresi. Yang ketiga, dampak terhadap psikologis tersebut yaitu depresi. Depresi di sini adalah keadaan yang ditandai dengan hilangnya gairah dan semangat, terkadang disertai dengan adanya rasa sedih. Oke, saya Muklis Effendi. Saya akan menjelaskan coping stress. Menurut Matt Henny, ia mendefinisikan coping sebagai segala usaha, sehat maupun tidak sehat, positif maupun negatif. Usaha kesadaran atau ketidaksadaran untuk mencegah, menghilangkan atau melemahkan stresor, atau untuk memberikan ketahanan terhadap dampak stres. Coping pada dasarnya adalah salah satu jenis pemecahan masalah. Prosesnya melibatkan pengelolaan situasi yang berlebihan, meningkatkan usaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup, dan mencari cara untuk mengalahkan stres atau menguranginya. Jadi, coping stress adalah suatu usaha yang dilakukan oleh individu dalam mengelola tuntutan-tuntutan baik, tuntutan internal maupun eksternal, untuk memberikan ketahanan terhadap dampak stres yang berupa dampak fisiologis, emosional, kognitif,
interpersonal, dan organisasional. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching video.